Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Pada hari ini, kuliah kita adakan secara online, yaitu rekaman YouTube ini, sehingga nanti diharapkan teman-teman mendengarkan dan memahami penjelasan dari saya. Dan nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar atau nanti bisa di WhatsApp grup. Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai kuliah kita itu tentang komputasi awan. Sekarang ini adalah pertemuan ke-7. Dan untuk materi sebelumnya itu mohon maaf belum saya kirimkan penjelasannya karena ada beberapa masalah. Insya Allah itu minggu depan atau dalam minggu ini saya kirimkan video penjelasannya yaitu mengenai web service. Oke, untuk minggu ini kita masuk ke tentang teknologi virtualisasi. Yaitu kita akan masuk tentang teknologi virtualisasi. Di sini kita akan membahas tentang apa itu teknologi virtualisasi, cara kerja, keuntungan, kerugiannya dan sebagainya. Baik, kita masuk ke pengertiannya, yaitu apa itu teknologi virtualisasi. Jadi teman-teman, teknologi virtualisasi adalah merupakan suatu usaha untuk menghasilkan sebuah bentuk virtual dari sebuah material yang bersifat fisik. Jadi ini ada perangkat yang bersifat fisik itu kita bikin virtualnya atau kita bikin dunia mayanya gitu. Dimana sebuah prosesnya mengacu dan berbasis virtual. Virtual ini berarti tidak berbentuk fisik ya. Baik dari aplikasi virtual, server, penyimpanan, maupun koneksi. Atau dalam sebutan lain, virtualisasi adalah sebuah fenomena dari pengembangan, riset, serta penggantian sebuah kondisi mengenai sistem sehingga bisa meniru perilaku dari sistem lainnya. Gitu ya. Dan teman-teman, teknologi virtualisasi ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan komputer fisik berfungsi seperti dua atau lebih komputer, di mana masing-masing komputer non-fisik atau virtual dibuat dengan arsitektur dasar yang hampir mirip atau sama dengan komputer fisik generik atau umumnya. Dan teman-teman, virtualisasi ini pada tingkatan level sistem operasi merupakan abstraction pada tingkatan sistem operasi untuk mensupport beberapa bagian yang terisolasi dan mendukung beberapa bagian yang terisolasi serta mendukung hubungan virtual dalam sebuah sistem informasi tunggal. Jadi teman-teman, di mana virtualisasi ini seperti yang tadi disampaikan berfungsi seperti dua perangkat komputer atau lebih. Jadi teman-teman bisa saja nanti dalam sebuah komputer fisik baik itu klien atau server itu ada seperti kita menggunakan dua komputer atau lebih menggunakan virtualisasi seperti nanti misalnya ada dua server di sana, ada dua OS, penyimpanan dan sebagainya. Bisa teman. Jadi kita bisa menginstal beberapa sistem operasi, server dan sebagainya sehingga nanti seolah-olah kita memiliki dua atau lebih komputer fisik. Padahal sebenarnya kita hanya memiliki satu komputer fisik yang dalam satu komputer fisik ini kita install itu virtualisasi dalam penerapannya. Baik, sekarang kita bagaimana sih penerapan teknologi virtualisasi? Nah, yang pertama ada network virtualization, yaitu virtualisasi jaringan
adalah metode virtualisasi dengan menggabungkan sumber daya dalam suatu jaringan. Jadi teman-teman, ini dilakukan dengan membagi bandwidth menjadi beberapa saluran, dan setiap saluran adalah independen atau independen satu sama lain. Dengan cara ini, saluran dapat ditetapkan ke perangkat tertentu secara real time. Ini contoh teman-teman. Jadi ini ada virtual network. Nah, ini sebenarnya hanya satu network, ya. Sebenarnya hanya satu network, gitu teman. Ini sebenarnya hanya satu network. Cuma satu ini dibagi 3, ya. Dan dia bisa untuk mensupport ke 3 slot, bisa ke subnet, public, dan juga privat. Padahal sebenarnya ini hanya satu, tapi seolah-olah dia ada 3 karena dia bisa membagi ke 3 jaringan yang berbeda. Jadi ini sebenarnya ini hanya satu, cuma dalam satu ini kita konfigurasi virtual menjadi 3 macam jaringan yang bisa memberikan ke masing-masing jaringan yang lain. Artinya apa teman-teman? Seolah-olah harusnya ini kan ada komputer fisik lain, baru nanti ini ke subnet, ini ke public, ini ke privat. Namun karena adanya virtualisasi, ya, teman-teman. Ini ya, saya hapus dulu. Jadi teman-teman, harusnya jika ada 3 jaringan yang ingin terhubung, maka harus ada 3 komputer server atau 3 jaringan yang masing-masingnya nanti akan terkoneksi, ya. Ini sini berarti, ya. Harusnya seperti ini kan. Ada 3 komputer fisik harusnya. Ini komputer fisik. Ini komputer fisik. Harusnya seperti ini. Cuman karena kita memakai konsep virtualisasi, maka cukup dengan satu komputer saja, yang masing-masing komputer yang di komputer ini kita install virtualisasi machine, yaitu berupa network virtualization, maka dia bisa untuk ketiga jaringan ini, 3 lingkungan jaringan ini. Jadi dalam satu server kita bagi menjadi 3 macam jaringan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke itu adalah storage virtualization, yaitu bentuk virtualisasi ini bekerja dengan mengumpulkan penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan. Satu perangkat jaringan yang dapat dikonfigurasi atau disediakan dari konsol utama. Dan jenis ini sangat umum dan banyak digunakan di jaringan area penyimpanan atau SAN. Ini teman-teman ya, storage adanya. Jadi dia mengumpulkan beberapa penyimpanan akan dibagi ke masing-masing jaringan lainnya. Ini. Oke, sekarang kita masuk ke server virtualization, yaitu tujuan dari virtualisasi ini adalah untuk menyederhanakan research server dan membuatnya lebih mudah dipahami. Jadi teman, selain itu dapat meningkatkan berbagai jaringan dan memperluas kapasitasnya. Ini ya, ini adalah server virtualization. Dan juga ada namanya itu data virtualization, yaitu
proses mengabstraksi rincian teknologi data tradisional dan manajemen data, di mana ini dirancang untuk memungkinkan akses yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan bisnis, dan ini juga berguna untuk memanipulasi dan mengubah data tanpa data yang secara teknis sangat sulit untuk itu tersendiri. Ini ada data virtualization. Ya, teman, ini adalah gambar dari data virtualization. Itu mana dia bisa mengabstraksi rincian teknologi data. Baik teman, sekarang kita masuk ke ada yaitu namanya itu desktop virtualization, yaitu virtualisasi stasiun kerja yang digunakan untuk memberi akses pada pengguna pada sebuah desktop walaupun secara remote. Jadi ya, ini ada contohnya, ini ada bentuk dari desktop virtualization. Itu ada sini virtual desktop slot. Ini ya teman-teman. Jadi dia memberi akses ke masing-masing pengguna. Ya, dia bisa memberi ke masing-masing pengguna. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke application virtualization, yaitu tipe ini merupakan lapisan abstraksi untuk aplikasi dari sistem operasi. Itu dapat berjalan dalam bentuk paket dengan melakukan virtualisasi. Jadi ini teman-teman contohnya adalah dari application virtualization, yaitu ada nih virtual machine build. Yang ada sini ada Ubuntu, ada Windows, ada Fedora, dan dia di manage, dan ini bisa digunakan secara virtualisasi untuk Oke. Sekarang kita masuk ke keuntungan dari teknologi virtualisasi. Ya, teman. Yang pertama itu ada namanya itu optimalisasi server. Jadi teman-teman, jika kita memiliki server fisik dengan kapasitas yang cukup dan server aplikasi yang akan dibangun membutuhkan sedikit sumber daya, maka lebih baik menggunakan server yang akan dibangun dalam lingkungan virtual dan mengelola sumber daya lingkungan virtual sesuai kebutuhan. Dan aplikasi server yang dibangun sesuai kebutuhan aplikasi yang dibangun, sehingga sumber daya yang tersisa dapat digunakan untuk membangun server lain di masa mendatang. Jadi teman-teman, jika kita memiliki server fisik yang cukup bagus ya, yang cukup besar, yang cukup bagus, dan kita membutuhkan server aplikasi yang dibangun membutuhkan sedikit sumber daya. Ya, ini ya. Daripada kita membeli lagi satu komputer server dan itu pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, maka lebih baik kita membangun server secara virtual atau aplikasi server. Gitu ya. Jadi kita bisa optimalisasi server. Lalu teman-teman, ada yang namanya itu snapshot. Jadi teman-teman, di mana
lingkungan virtual biasanya mendukung snapshot untuk membawa lingkungan virtual ke dalam situasi pada saat snapshot diambil. Misalnya, jika ada kesalahan atau konfigurasi atau kesalahan lainnya, maka snapshot akan menyimpan status lingkungan virtual sehingga dapat dipulihkan jika diperlukan. Jadi, teman-teman, snapshot di sini maksudnya adalah jadi snapshot itu adalah salinan atau gambar dari status dan data VM virtual machine pada saat tertentu, di mana dia berbentuk salinan yang dapat berupa status RAM, penyimpanan, sistem operasi, dan konfigurasi VM. Jadi itulah snapshot itu menyimpan konfigurasi, menyimpan status RAM, penyimpanan, dan sebagainya. Dan dia disimpan. Jadi dengan snapshot ini, maka jika nanti ada kerusakan, maka dia akan bisa dipulihkan dengan mengacu kepada hasil snapshot. Jadi tujuan snapshot ini adalah pemulihan jika ada gangguan. Jadi misalnya snapshot waktu saat ini dia akan menyimpan status RAM, sistem operasi, konfigurasi, dan sebagainya. Dan jika ada masalah di suatu saat, maka dia akan bisa menjadi pemulihan ke saat snapshot itu diambil. Dia akan mengacu kepada snapshot itu, kepada konfigurasi yang telah di snapshot. Dan juga dan snapshot juga bisa menjadi cadangan atau backup dari konfigurasi penyimpanan saat adanya gangguan. Selanjutnya itu ada keuntungannya itu mudah dimigrasi. Jadi teman-teman, dengan teknologi yang semakin berkembang, maka hypervisor saat ini sudah mendukung live migration, yaitu migrasi langsung, di mana dapat memindahkan server yang sedang berjalan ke server fisik yang lain tanpa mengalami server down. Karena dia itu memang di install atau berjalan di server fisik ya. Jadi dia tanpa harus memindahkan server PC ke fisik. Selanjutnya itu ada instant failover, di mana kebanyakan hypervisor sudah support clustering, sehingga failover dilakukan secara instan atau cepat dan otomatis. Jadi teman-teman, failover ini adalah proses otomatisasi atau manual untuk beralih dari suatu sistem yang mengalami kerusakan ke sistem yang masih berfungsi dengan baik. Jadi dia akan melakukan clustering, yaitu dia akan membagi-bagi data ini. Selanjutnya, dia itu fleksibel, di mana melalui pemanfaatan teknologi virtualisasi, maka pengelolaan server menjadi lebih gampang saat ingin mengubah sumber daya. Bahkan jika hendak pindah server tanpa mengalami downtime atau migrasi langsung. Kenapa teman-teman? Lagi-lagi karena server virtual ini atau virtualisasi ini, baik itu server dan sebagainya, itu berjalan di atas komputer fisik. Jadi dia akan mudah untuk migrasi. Dia lebih fleksibel. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada backup. Oke. Oh, maaf itu tadi saya nggak tahu yang melacak kembali ini. Ada namanya itu backup dan recovery. Jadi dia bisa membackup dan merecovery data yang ada, ya. Karena dia tuh emang tersimpan juga di komputer fisiknya. Sekarang kita masuk ke kerugian dari teknologi virtualisasi, teman-teman. Jadi
Selain bagaimanapun, setiap teknologi yang baru pasti ada keuntungan, pasti juga ada kerugiannya. Ini merupakan dua mata pisau yang tidak bisa kita hindari. Kerugian dari komputer virtualisasinya adalah server pusat masalah. Maksudnya teman-teman, virtualisasi bisa diibaratkan meletakkan semua telur pada dalam satu wadah. Wadah ini adalah komputer fisik. Dan telur ini adalah contohnya, jadi telur ini adalah beberapa virtualisasi yang kita install di komputer fisik. Jadi dia itu ibarat sebuah telur dalam suatu keranjang atau suatu wadah. Artinya jika ada masalah dengan server utama, atau jika ada masalah, misalnya kalau terjatuh wadah keranjang ini atau robek keranjang ini, jadi ada masalah di server utama. Server utama ini berupa wadah ya, kalau tadi kita umpama telur berupa wadah, maka jika ada kerusakan dalam wadah ini atau server utama, maka semua sistem machine virtual dalamnya akan rusak atau menjadi tidak tersedia. Jadi teman-teman, jika wadahnya rusak, maka telurnya akan jatuh semua, pecah semua. Jika wadahnya itu terguncang atau jatuh, maka telurnya akan pecah semuanya. Begitu juga dengan server, begitu juga dengan server virtualisasi ini yang dia terinstall di komputer fisik. Jika komputer fisiknya itu bermasalah, maka semuanya akan tidak bisa kita gunakan. Dan hal ini, teman-teman, hal ini dapat diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan teratur, dan dengan menerapkan prinsip tadi, yaitu failover dan clustering. Hal ini tidak akan terjadi jika kita menerapkan failover dan clustering yang backup tadi ya, dan juga snapshot. Dan juga teman, itu ada lagi spesifikasi hardware-nya. Jadi teman, mengingat server fisik sebagai host dan guest-nya berada di dalamnya, maka virtualisasi pasti akan membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi guna mengoperasikan server pusat secara virtual. Artinya apa, teman-teman? Server fisik yang menjalankan virtual machine harus memiliki kapasitas atau spesifikasi yang tinggi. Cukup satu saja spesifikasi server yang tinggi yang akan bisa menjalankan virtual server virtualisasinya. Jadi ya, misalnya teman-teman, ini bukan, jadi kita harus menyediakan satu komputer server yang bagus ya, sebagai tempat untuk menginstal beberapa virtual machine atau beberapa virtualisasi. Gitu. Nextnya yaitu satu pusat serangan. Jadi teman-teman, karena menempatkan semua server dalam satu komputer atau host, menjadikan sasaran apabila seorang hacker atau cracker dapat membobol sistem utama pusat, maka tidak menutup kemungkinan dia akan bisa membobol semuanya. Jadi teman-teman, karena server-server ini diinstal di sebuah server utama yang merupakan komputer fisik. Nah, jadi teman-teman, jika ada hacker atau cracker yang menyerang komputer fisik itu dan dia berhasil menyerang, maka tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan akses dari beberapa komputer virtual yang terinstall di komputer fisik tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke benefit atau manfaat dari teknologi virtualisasi, di mana menurunkan biaya investasi hardware, di mana teman-teman yang seharusnya, jadi kita hanya membutuhkan sekali saja membeli komputer fisik, komputer server yang bagus untuk beberapa virtual machine. Jadi kita tidak lagi misalnya kita membutuhkan virtual machine itu ada, misalnya kita membutuhkan perangkat komputer 10.
Jadi kita tidak lagi membutuhkan 10 komputer, cukup mungkin kita beli satu komputer yang mumpuni, yang bagus, yang spesifikasi tinggi, dan di dalam komputer itu kita bisa install beberapa virtual machine, gitu ya. Ya ini, mana investasi perangkat nilai rendah karena virtualisasi hanya menggunakan kapasitas yang ada. Tidak ada peralatan tambahan, komputer, server, dan perangkat fisik yang diperlukan. Jadi hanya satu yang kita butuhkan, yang spesifikasi tinggi untuk menginstal beberapa virtual machine. Next yaitu pencadangan dan pemulihan data, di mana sebuah server dapat berjalan dalam mesin virtual atau virtual machine dan dapat disimpan dalam satu image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jadi dia bisa dicadangkan dengan mudah jika terjadi gangguan. Lalu mudah untuk dikembangkan. Jadi teman-teman, server dapat dikloning sesuai kebutuhan. Jadi suatu hari dapat digunakan berjalan di mesin lain dengan mengubah beberapa konfigurasi. Jadi itu mudah dikembangkan, mudah dikloning. Kenapa? Karena itu merupakan virtual machine yang image-nya, snapshot-nya bisa kita gunakan untuk di virtual machine lainnya. Selanjutnya, dia dapat mengurangi panas. Jadi teman-teman secara otomatis mengurangi panas di ruang server dan pusat data dengan mengurangi jumlah perangkat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, komputer server itu sangat panas karena dia memiliki beban kerja yang sangat berat. Kalau teman-teman pergi ke kantor-kantor komputer server, pasti sangat banyak pendingin di komputer server itu. Kenapa? Jika tidak ada pendingin, maka dia akan panas, yang sangat panas, dan dia bisa mengalami kerusakan. Semakin banyak komputer server, maka semakin banyak mengeluarkan panas. Dan itu bisa mengganggu. Nah, dengan adanya virtual machine, maka panas ini bisa kita kurangi karena kita bisa mengurangi komputer fisik yang kita gunakan atau server fisik yang kita gunakan. Juga ada mengurangi biaya ruang. Semakin kecil jumlah server, semakin kecil ruang penyimpanan perangkat. Jika server ditempatkan di suatu pusat data, maka akan berdampak pada pengeluaran biaya sewa. Jadi ini ruang lingkup ya, karena server itu ada yang sangat besar ukurannya. Jadi semakin sedikit kita menggunakan fisik, maka semakin kecil ruang penyimpanan atau ruangan ya. Ini bukan ruang berdata ya, ruangan untuk meletakkan komputer fisik server tersebut. Dan juga mudah dirawat dan juga ditangani. Jadi teman, sekarang kita masuk ke cara kerja teknologi virtualisasi. Yaitu cara kerjanya ada dalam menjalankan fungsinya akan menggunakan lapisan software yang dikenal dengan hypervisor. Perangkat lunak ini bertugas untuk membagikan realitas fisik ke berbagai lingkungan virtual. Jadi yang dibagi itu adalah spesifikasi atau realitas fisik dari komputer utama. Itu jadi komputer fisik yang punya resource itu yang akan dibagi ke masing-masing VMware sesuai dengan kebutuhannya. Dan setelah lingkungan virtual atau virtual environment berjalan, maka program langsung mengirim instruksi terkait kebutuhan resource tambahan dalam lingkungan fisik. Dan dari sini lalu hypervisor akan memberi respon dan menyampaikan pesan pada sistem fisik sekaligus melakukan penyimpanan perubahan. Nama lain dari lingkungan virtual adalah mesin tamu atau guest machine. Selain itu, banyak pula yang menyebutnya sebagai mesin virtual atau virtual machine.
atau disingkat dengan VM. Ya, fungsi dari virtual machine ini hampir sama dengan file tunggal dan dapat mentransfernya dari satu komputer pada komputer lain atau membuka keduanya secara bersamaan. Jadi teman-teman, cara kerja virtual machine. Sekarang kita masuk ke ada tipe-tipe virtual machine, teman-teman. Itu ada tipe-tipe virtualisasi. Tipe-tipe dari virtualisasi. Ada 3 jenis utama virtualisasi server. Di antaranya adalah ada sistem operasi atau wadah virtualisasi, yaitu identifikasi independen dari suatu sistem operasi yang ada untuk membuat aplikasi di lingkungan tertentu. Jadi teman-teman, dia bisa berjalan di sistem operasi lain, gitu ya. Ada juga emulasi perangkat keras, di mana digunakan perangkat lunak untuk menggambarkan lingkungan perangkat keras komputer, sehingga komputer dapat menginstal beberapa sistem operasi. Ada juga para virtualisasi, yaitu lapisan tipis perangkat lunak yang mengordinasikan akses oleh beberapa sistem operasi pada perangkat keras. Ini adalah tipe-tipe dari virtualisasi. Next. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari teknologi virtualisasi. Ya. Yang pertama adalah teman, namanya itu adalah jenis teknologi virtualisasi yang pertama. Ini teman ada bentar ya, kita ada penjelasan. Dalam teknologi virtualisasi sekarang ini, server dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual, di mana setiap lingkungan virtual dapat menginstal sistem operasi yang berbeda dari sistem operasi server fisik atau sistem operasi lingkungan environment dan lainnya. Jadi saat lingkungan virtual sedang berproses tanpa diketahui sumber daya yang dipakai, hingga teknologi virtualisasi memerlukan hypervisor untuk mengordinasikan komunikasi dan instruksi antara lingkungan virtual dan sumber daya fisik. Hypervisor dikelola administrator server yang menerapkan teknologi virtualisasi untuk mengelola lingkungan virtual. Dan teman, ada 2 tipe hypervisor, yaitu hypervisor tipe 1 dan hypervisor tipe 2. Oke, sekarang kita masuk ke hypervisor tipe 1, yaitu native atau bare metal. Yaitu di mana hypervisor ini memiliki akses langsung ke perangkat keras yang ada. Jadi dia memiliki akses langsung ke perangkat keras yang ada. Jadi virtualisasi ini dia memiliki akses langsung ke perangkat keras dari komputer fisik ya. Di mana akses ke perangkat keras ini tentunya biasanya melalui kernel. Hypervisor ini bekerja atau berjalan sebelum operasi sistem berjalan, sehingga semua operasi sistem yang berjalan setelahnya akan selalu dalam bentuk virtual machine. Ini contoh ya gambarannya. Jadi di sini ada hypervisor tipe 1. Dia langsung mengakses ke hardware dan dia langsung membagi-bagi OS-nya, virtual machine-nya. Gitu ya. Ini bisa OS 1, OS 2, OS 3. Ini bisa kita install Windows, Linux atau dan sebagainya. Jadi dia langsung mengakses ke hardware-nya. Juga teman-teman itu contohnya adalah ada VMware SKI, Microsoft Hyper-V, Citrix Sun Server dan sebagainya. Ya, ini ada contoh dari hypervisor tipe 1. Sekarang hypervisor tipe 2, hosted. Yaitu tipe ini berjalan sebagai aplikasi di atas sistem operasi utama yang sudah ada.
Jadi teman-teman, dia tidak langsung mengakses ke komputer fisik, cuma dia tuh melalui perantara sebuah sistem operasi. Dengan kata lain, hypervisor ini seperti aplikasi lain yang diinstal di sistem operasi. Misalnya kita sudah menginstal Linux, atau pertama dari di komputer itu kita install sebuah sistem operasi, baik itu Windows atau Linux, dan kita install lagi aplikasi VMware di komputer tersebut di atas sistem operasi, gitu ya. Ini contoh gambar adalah ini. Jadi teman-teman, di mana ini ada komputer fisik, sudah kita install sebuah operasi sistem, baik itu Linux ataupun Windows, baru nanti kita install hypervisor. Jadi dia tidak langsung ya, dia tidak langsung ke hardware melalui perantara dari OS tertentu. Baru nanti dia bagi install beberapa virtual machine, beberapa OS, gitu ya. Oke, contohnya adalah ada VMware Player, Oracle VirtualBox, dan Parallels Desktop untuk Mac. Teman, itu adalah hypervisor tipe 2. Jadi itulah dia kuliah kita pada hari ini tentang virtualisasi. Silakan teman-teman pahami. Sekali lagi ya, jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau menambahkan atau sesuatu, maka silakan di kolom komentar atau kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, teman-teman, sekian dulu kuliah kita pada hari ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Hanya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.